bisa diupayakan dulu. Oke, baik. Saudari Evra bisa on cam? Bisa, Ibu sebentar. Baik. Oke, baik. Sebentar ya. Oke, baik. Terima kasih ya sudah memenuhi undangan pada pagi hari ini. Saya mau konfirmasi dulu sebelumnya bahwa teman-teman ini apply di Itsbua sebagai health expert, betul ya? Betul. Oke, baik. Saya anggap teman-teman sudah mempelajari baik detail job desk maupun tanggung jawab gitu ya, yang sudah kami terterakan juga di Google Docs begitu. Nah, memang untuk saat ini sebuah sedang open posisi health expert gitu, di mana ini adalah salah satu role kunci begitu ya untuk sebuah. Nah, mungkin sebelum saya coba gali lebih lanjut potensi teman-teman dan kompetensinya sejauh mana, mungkin masing-masing bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, baik dari background-nya seperti apa dan motivasinya apa nih untuk apply di sebuah khususnya di posisi ini gitu ya. Silahkan boleh dimulai dari Tabita. Baik, terima kasih banyak Bu Hana atas kesempatannya. Selamat pagi, salam kenal untuk Kak Eva Clara juga. Saya Sabita Noredeka Putri, bisa dipanggil Bita. Untuk background-nya, saya dari S1 Gizi Universitas Brawijaya dan melanjutkan ke profesi dietitian di Universitas Esa Unggul. Kalau untuk pelanggan pekerjaan, selama ini saya sudah memiliki pengalaman internship di beberapa rumah sakit seperti di RSUD Bekasi, Rumah Sakit Murid Teguh Jakarta, Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar di DKI Jakarta, dan juga di catering Dapur Fit, seperti itu. Dan juga saya juga memiliki pengalaman di Puskesmas, yaitu Puskesmas Polres Pelawat sebagai intern. Kalau untuk pengalaman pekerjaan saat ini, kebetulan saya sedang freelance menjadi auditor halal dan juga melakukan praktik mandiri di platform bernama Mantra Care. Seperti itu. Kalau untuk pengalaman lainnya, saya juga sempat menjadi nutritionist dan head of unit nutrition unit di RSUD JWCC ASI. Dan kalau untuk pengalaman sales, saya juga memiliki pengalaman sebagai medical sales representative di PT Novel Pharmaceutical Laboratories. Kalau untuk motivasinya, kenapa apply sebagai health expert di Itsbua sendiri? Karena kebetulan sudah cukup lama mengenal Itsbua dari zaman-zaman COVID juga dan tertarik dengan konsep detox-nya yang benar-benar memberikan program dan juga guidebooks-nya waktu itu sempat mengikuti juga. Dan saat melihat ada lowongan ini, selain tertarik karena untuk bekerja di Itsbua, juga tertarik bagaimana untuk memberikan saran dan juga program terkait detox yang sesuai untuk masing-masing klien seperti itu. Karena juga dari saya sendiri sangat menyukai saat berinteraksi one-on-one atau memberikan konsultasi kepada bermacam-macam klien dengan personality-nya yang unik seperti itu. Kalau untuk kesibukan sekarang masih aktif mengaudit dan juga memberikan konsultasi one-on-one di Mantra Care. Dan untuk domisili, saya ada domisili di Bekasi seperti itu. Kalau misalnya memang ada yang masih ingin ditanyakan lagi atau mungkin ingin didiskusikan dan lain-lain, silakan tanya saya saja. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Oke, baik. Bisa dilanjut dengan Saudari Evra, silakan. Ya, selamat pagi Bu Hana dan juga Bu Sabita. Ya, perkenalkan nama saya Evra. Jadi di sini saya juga latar belakangnya saya itu nutritionist dari lulusan dari D4 Poltekkes Kemenkes Jakarta 2. Nah, terkait pengalaman saya, sebenarnya beberapa pengalaman saya itu mungkin pernah magang di puskesmas atau di rumah sakit, tapi kalau misalnya terkait pekerjaan, saya pernah menjadi nutritionist konsultan juga di waktu itu ada PT Sesa Indonesia waktu itu itu kayak semacam e-commerce kayak gitu. Terus habis itu lanjut saya akhirnya masuk ke dunia site gitu, dunia tambang dan juga catering tambang kayak gitu ya. Dan jadi saya habis juga perjalanan dinas. Jadi sebenarnya
motivasi saya karena kan ketika saya ada di Saya Tambang itu selain berhubungan sama makanan dan selain catering tersebut, saya juga berhubungan dengan melakukan sosialisasi kepada pekerja-pekerja tambang di sana seperti itu. Nah, kenapa motivasi saya tertarik akan istilahnya lowongan pekerjaan ini karena ketika saya di tambang kemarin itu dari departemen itu juga melakukan sebuah riset seperti itu terkait development dari suatu program, jadi terkait membentuk sebuah sama-sama kita membuat program gimana sih cara biar gizi itu menjadi suatu hal yang penting selain buat memberikan sosialisasi kepada seluruh pekerja dan juga seluruh masyarakat. Jadi ada karena kadang gizi itu masih disepelekan. Jadi istilahnya pengen memberikan sosialisasi kepada seluruh masyarakat, bukan pekerja juga, tapi juga buat seluruh masyarakat kalau misalnya gizi itu sepenting itu. Karena kadang mereka masih menyepelekan hal tersebut. Jadi itu sih motivasi saya terkait kenapa saya melamar pekerjaan dari sini. Paling itu saja dari saya. Sekian, terima kasih Ibu Hana dan juga Ibu Bita. Oke, baik. Kemudian saya akan berikan beberapa pertanyaan, tapi mungkin nanti siapa saja yang mau menjawab terlebih dahulu begitu ya. Tidak perlu saya tunjuk untuk selanjutnya gitu. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana pengalaman teman-teman untuk meriset gitu ya dan menformulasi suatu produk. Boleh dijelaskan alurnya seperti apa mulai dari awal sampai produk itu jadi gitu misalkan seperti itu. Silahkan dijawab siapapun. Oke, mungkin izin saya terlebih dahulu ya Ibu Eva dan juga Bu Hana. Kalau dari pengalaman saya, kebetulan waktu itu sempat membuat formulasi untuk sebuah cookies yang ditujukan untuk atlet. Jadi untuk di awal itu pertama melakukan riset melalui jurnal, juga konsultasi dengan, kalau kebetulan dulu saya konsultasi dengan dosen saya untuk apa sebenarnya tujuan dari produk tersebut. Saya memilih untuk membuat produk untuk atlet, apa tujuannya, saya research untuk produk-produk dan juga bahan-bahan yang sekiranya sesuai dengan target saya. Kebetulan waktu itu juga difokuskan untuk bahan-bahan lokal, jadi lebih terfokus untuk risetnya. Setelah melakukan riset, jurnal-jurnal lain juga membandingkan dari berbagai jurnal juga, lalu baru melakukan trial untuk pembuatannya, seperti itu. Untuk trial dilakukan beberapa kali dengan komposisi yang juga sudah dihitung sebelumnya pada waktu saya menggunakan Nutrisurvey, dan karena waktu itu saya masih dalam lingkup kecil, belum masif untuk produk yang dikomersialkan, jadi setelah selesai, saya lakukan tes ke beberapa responden atau partisipan dengan uji hedonik, dan juga sebelum itu saya melakukan tes lab untuk mengecek apakah kandungan gizinya memang sesuai dengan yang saya perhitungkan, seperti itu. Setelah itu, saya sesuaikan juga apakah dari produk itu, kebetulan waktu itu produk cookies, sesuai dengan SNI cookies. Dan setelah itu, setelah formulasi selesai, dari uji hedonik juga sudah selesai, baru saya membuat laporan atau mungkin jurnal untuk dipresentasikan. Kalau misalnya dari pengalaman saya, pertama tentunya melakukan riset. Setelah melakukan riset, melakukan perhitungan perkiraan untuk formulasi. Setelah perkiraan formulasi, baru menggunakan trial and error juga untuk pembuatannya. Baru setelah itu diuji lab, dan setelah uji lab baru bisa dilakukan uji hedonik kepada beberapa partisipan atau responden yang sesuai dengan kriteria, seperti itu. Mungkin kalau dari saya, berdasarkan pengalaman, tahapannya seperti itu. Terima kasih banyak. Mungkin selanjutnya dari Bu Eva, silakan. Oke, baik. Terima kasih Bu Bita dan Bu Hana atas kesempatannya. Terkait dalam pengembangan suatu program, mungkin ini pernah saya lakukan juga ketika yang di e-commerce itu, terkait yang di Sesa Organik itu, karena kebetulan saya batch pertama ya, jadi kita sama-sama nge-build suatu program dalam satu tim, kita ngebentuk terkait sesi one-on-one atau konsultasi kayak gitu. Jadi sebenarnya bagaimana kita membuat program one-on-one dan sesi konsultasi itu berjalan sesuai dengan targetnya gitu. Jadi yang kita lakukan, pertama kita mencari jurnal-jurnal edukasi. Jadi selain dari sesi one-on-one-nya itu juga kita berikan sesi edukasi dan juga adanya penimbangan menggunakan Tanita Body Composition gitu ya. Jadi kita selain memberikan cara yang terbaik buat klien kita,
kita juga memberikan program monitoring evaluasi setiap hari. Jadi kita ngebentuk itu, lalu kita sama-sama mencari jurnal dulu apa sih yang, karena kan itu lebih ke personal diet gitu ya kepada setiap klien. Lalu setelah itu kita monitoring setiap weekly gitu ya, apakah sesuai target atau enggak. Kalau emang ada yang enggak sesuai target, kita akan evaluasi, kita akan ngebentuk, kita cari solusi masing bareng-bareng, lalu setiap weekly dan di akhir di setiap bulan itu kita akan ada presentasi hasil dari kira-kira apakah program yang kita lakukan ini berhasil, dan apabila ada kekurangan kita evaluasi bareng-bareng sambil mencari hasil jalan keluar yang terbaik. Itu sih yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dikembalikan kepada Ibu Hana. Oke, baik. Kemudian saya juga pengen tahu pengalaman teman-teman, apakah sudah pernah untuk menjadi public speaker begitu ya, ataupun narasumber, ataupun apa ya, yang menjadi role atau activity gitu ya, memberikan materi secara publik gitu di hadapan banyak orang gitu, misalkan seperti itu. Ada pengalaman spesifik di sana barangkali? Boleh diceritakan? Mungkin izin saya kembali ya Ibu Eva. Kalau misalnya untuk saya pribadi, sewaktu di puskesmas itu sangat banyak melakukan edukasi secara publik, karena kebetulan waktu itu fokusnya di stunting. Jadi waktu itu untuk spesifiknya saya memberikan edukasi kepada ibu-ibu posyandu dengan rate stunting paling tinggi di daerahnya. Lalu setelah melakukan edukasi, sebelumnya tentu saya melakukan post-test dan pretest dan post-test juga, dan juga menyusun selain dari materi yang dipresentasikan, menyusun buklet yang berisi tentang panduan-panduan untuk menu setiap 1 bulan ada 1 menu untuk ibu-ibu bisa membuatnya dengan mudah, seperti itu. Dan juga dari isi materinya ada ciri-ciri stunting dan cara mencegahnya. Itu kalau untuk salah satunya, dan juga yang lainnya saya juga cukup sering memberikan edukasi terkait isi piringku. Terakhir itu sempat juga melakukan edukasi isi piringku kepada adik-adik atlet di Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar DKI Jakarta. Di situ saya dan teman-teman saya spesifik membuat games. Jadi selain memberikan materi secara verbal, kami juga membuat sedikit workshop. Jadi isi materinya tidak hanya presentasi, tapi juga berupa permainan dengan piring dan juga bahan-bahan makanan yang bisa mereka pilih. Kalau untuk akhir-akhir ini sempat melakukan edukasi juga ke adik-adik di Cakung Tipar yang berasal dari kaum marginal. Jadi sewaktu itu saya memberikan edukasi yang sangat disimplifikasi karena kebetulan anak-anak SD dan SMP bagaimana untuk memilih makanan dari sumber-sumber makanan itu sendiri. Seperti itu. Mungkin kalau untuk lainnya edukasi cukup banyak. Jadi untuk highlight-nya di 3 poin tersebut karena untuk materinya cukup unik dibandingkan pengalaman yang lain, seperti itu. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Untuk Bu Eva Clara, silahkan. Oke, baik, terima kasih. Mungkin terkait pertanyaan dari Bu Hana, pengalaman spesifik yang pernah saya lakukan itu adalah salah satunya yang saya kerjakan sekarang. Jadi saya sering melakukan site visit gitu ya. Jadi entah ke Kalimantan Selatan atau NTB, itu buat apa? Selain untuk istilahnya membantu menyelesaikan masalah. Karena kan istilahnya kalau catering tambang itu POB-nya besar gitu ya. Jadi ya apalagi hype yang sekarang lagi zamannya gitu ya, itu keracunan makanan itu sangat banyak sekali terjadi gitu, apalagi dengan POB yang besar gitu ya. Jadi yang saya lakukan itu di sana ya melakukan sosialisasi kepada selain dari pekerja tambangnya, tetapi juga kepada klien-klien juga terkait ya awareness terkait hygiene, sanitasi, kemudian ya kepada para penjama makanannya, lalu terkait ya pentingnya gizi gitu loh. Jadi kadang mereka kan pekerja tambang itu makan banyak banget, yang penting kenyang gitu. Nah di situ kita memberikan edukasi pentingnya ya makan sesuai porsinya, hal tersebut, dan apa sih dampak dan resikonya kalau makan tuh nggak sesuai dengan gizi yang seimbang. Jadi paling itu sih yang saya lakukan. Selain dari sosialisasi, istilahnya edukasi, baru saya biasanya melakukan sesi konsultasi one on one gitu bagi pekerja tambang yang ingin membutuhkan tambahan informasi terkait gizi gitu. Jadi paling itu aja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Hana.
Oke, baik. Kemudian saya juga pengen tahu nih, coba disebutkan nih masing-masing dari teman-teman begitu ya. Apa sih kelemahan dan kekurangan dari teman-teman? Mungkin saya izin dulu lagi ya Bu Eva Kami, tapi Silakan. kalau misalnya mungkin dari Bu Eva Kami mau duluan silakan, maksudnya seperti itu. Kalau misalnya dari saya pribadi untuk kelemahannya sendiri, saya cukup keras kepala kalau untuk menentukan sesuatu dan juga pendapat, dan juga saya cukup, mmm, istilahnya cukup memperhatikan detail, jadi mungkin saya akan membutuhkan waktu yang lebih lama mengorbankan waktu saya untuk menyelesaikan sesuatu, dan juga untuk kelebihan saya, justru karena saya sampaikan detail, jadi saya teliti, dan juga saya cukup tegas untuk saat memberikan pemahaman, karena kebetulan juga dari pengalaman klien-klien juga harus ditegaskan supaya bisa mengikuti dari saran sebagai auditor, dan juga selain itu saya juga cukup adaptif. Jadi kalau misalnya untuk job desk, pekerjaan, lingkungan, dan lain-lain, saya bisa beradaptasi dengan cepat, seperti itu. Mungkin selanjutnya silakan Ibu Eva Clara. Oke, terima kasih. Mungkin, salah satu kekurangan saya itu sebenarnya itu, saya ada sisi, agak sedikit perfeksionisnya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada hal yang, mungkin terlalu, teoritis gitu, jadi kadang ketika di lapangan kan itu ada hal yang berbeda gitu loh. Maksudnya hal yang, banyak fleksibilitas yang kadang harus ada hal tuh nggak bisa sesuai sama teorinya, tapi ada apa ya, hal-hal yang, mmm, semuanya tuh punya, kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi gitu. Jadi itu hal yang saya alami selama selama menjalani karir gitu. Jadi ya pelan-pelan di sini saya belajar, oh ternyata, perlu juga melihat ke lapangan kondisi seperti apa dan tidak bisa memaksakan sesuai dengan teori karena kadang juga jurnal itu kan berkembang tiap tahunnya gitu, nggak bisa ada ilmu pengetahuan itu berkembang dan nggak bisa berpatok akan satu buku atau satu, riset itu nggak bisa berpatokan seperti itu. Paling itu aja sih dari saya. Terima kasih. Dikembalikan kepada Ibu Hana. Oke, kemudian saya juga pengen tahu kan sekarang ini teman-teman sudah familiar dengan AI begitu ya. Gitu. Nah, coba saya pengen tahu sejauh mana teman-teman menggunakan AI gitu ya untuk urusan pribadi maupun di urusan profesional teman-teman. Mungkin izin menjawab mungkin ya Ibu Bita mungkin, biar nggak istilahnya balik terus. Kalau terkait AI, sebenarnya awal ketika saya bekerja itu saya, waktu itu mungkin masih fresh graduate, jadi saya belum menggunakan AI sama sekali gitu. Ketika, saya bekerja, oh ternyata, para senior itu juga menggunakan AI dan AI itu sangat membantu gitu. Bukan untuk ya sebenarnya kita harus memilah-milah juga, AI itu sebenarnya lebih ke mempercepat dalam apa ya, mencari jawaban gitu dari suatu hal gitu. Misalnya kita mau membuat prosedur atau gimana ya kita, bisa mencari AI untuk lebih simplify lebih gampang untuk mencari, kira-kira jawabannya seperti apa yang benarnya, tapi setelah itu kita harus pilah-pilah juga apakah sesuai dengan, jurnal atau sesuai dengan apa yang kita pengen. Jadi istilahnya AI itu sebenarnya jalan untuk membantu lebih ke mencari jawaban cepatnya sih, bukan yang tepatnya. Yang tepatnya ya kita harus tetap ada, perembukan antara tim atau dengan ya mencari, penguat jurnal penguat untuk jawaban dari AI tersebut. Paling itu aja dari saya, bisa dilanjutkan kepada Ibu Gita. Terima kasih banyak Bu Eva Clara atas kesempatannya. Kalau dari saya pribadi, kalau untuk AI, untuk urusan pribadi saya tidak menggunakan, karena kembali lagi, kalau misalnya AI itu kan benar dengan pendapat Bu Clara untuk mempercepat ya. Jadi kalau misalnya untuk usaha pribadi saya tidak menggunakan, dan sejauh ini untuk AI nutrisi memang masih cukup terbatas, karena beberapa juga masih dalam pengembangan dan memang harus ada dilakukan beberapa pembelian. Jadi kalau saya pribadi untuk AI yang spesifik untuk nutrisi belum menggunakan, dan juga kalau untuk ChatGPT atau mungkin, AI lainnya seperti Gemini dan lain-lain untuk melakukan riset saya tidak menggunakan, karena kebetulan terkadang untuk jawaban yang cepat itu kadang tidak tepat juga. Jadi misalnya saya melihat dari hasil AI, baru saya juga akan melakukan cross check. Dan kalau untuk penggunaan AI lainnya mungkin akan lebih ke
media-media untuk edukasi seperti itu, karena beberapa kali sempat menemukan untuk stok foto dan lain-lain itu berasal dari AI seperti itu. Tapi kalau dari saya pribadi, kalau untuk personal saya tidak menggunakan, tapi kalau misalnya nanti akan diperlukan untuk menggunakan AI yang spesifik untuk AI nutrisi seperti itu, saya kemungkinan akan menggunakan untuk mempermudah, seperti itu kalau misalnya pendapat pribadi saya. Terima kasih. Oke, karena ini penting untuk saya tanyakan karena untuk ekosistem di Eats Buah sendiri ya, kita teman-teman karyawan di sini semuanya tuh cukup membebankan bahkan ke AI gitu untuk hal-hal yang memang bisa gitu ya dibebankan meskipun tidak semuanya gitu. Terutama kan di posisi health expert ini juga tentunya harus ada human touch ya di sana ya gitu. Jadi memang kita mencari untuk efisiensi kerja itu adalah menggunakan AI kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian juga saya pengen tahu tadi sebetulnya mungkin sedikit sudah di-spill gitu ya di masing-masing teman-teman, cuman saya belum dapat gambaran lebih komprehensifnya begitu. Apa alasan teman-teman untuk menyelesaikan di pekerjaan sebelumnya dan mau mencari kesempatan di perusahaan yang baru, kurang lebih seperti itu. Apa yang sebetulnya mau dicari oleh teman-teman? Oke, mungkin saya izin menjawab terlebih dahulu apa yang istilahnya mau saya cari gitu ya. Mungkin terkait pengalaman saya yang mungkin saya kerjakan selama beberapa tahun ini, awalnya saya enjoy aja terkait berhubungan dengan catering tambang, keracunan makan seperti itu, hygiene gitu ya. Tapi ketika saya kemarin sih, ketika ada kunjungan di NTB itu, ternyata ada departemen yang dia tuh terkait development gitu. Jadi ternyata saya cukup tertarik dengan hal-hal yang apa ya, istilahnya nge-build sesuatu gitu. Saya suka akan hal itu. Sedangkan apa yang saya kerjakan sekarang tuh mungkin hal yang apa ya, udah dikerjakan sebelumnya. Maksudnya kayak hal emang karena ya nama juga corporate gitu. Jadi udah sesuai tertata sistemnya gitu loh. Jadi nggak bisa kita ngebuat atau nge-build sesuatu gitu. Nah, sedangkan ketika kemarin berhubungan sama klien tiba-tiba ada suatu departemen gitu yang istilahnya nge-build bareng-bareng, istilahnya suatu tempat yang bisa membangun suatu ide baru, terus kita nge-build bareng-bareng. Ternyata itu hal yang saya pengen lah istilahnya, mumpung istilahnya di usia yang seperti sekarang saya masih pengen belajar dan ingin mengembangkan sesuatu, istilahnya kan yang tujuannya juga baik buat orang-orang sekitar gitu, bukan cuman ya buat kita aja sebagai pekerja, tapi buat dampaknya buat ya masyarakat sekitar gitu ya, terkait tentang meningkatkan awareness gizi. Itu sih dari saya. Boleh dari Ibu Bita dipersilakan. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Kalau dari saya pribadi, karena untuk sekarang ini pekerjaannya freelance, jadi memang lebih fleksibel dan kebetulan juga ingin mencari pekerjaan utama yang lebih align lagi. Kalau untuk yang sebelum-sebelumnya karena memang habis kontrak seperti itu dan setelah menjalani beberapa pengalaman pekerjaan, saya menyadari kalau dari saya sendiri menyukai saat saya bisa melakukan konsultasi one-on-one yang spesifik, seperti itu. Dan saat saya melihat deskripsi dari health expert itu sendiri, selain kita bisa melakukan konsultasi one-on-one, kita juga bisa dapat melakukan pengembangan personalized diet. Dan menurut saya itu adalah kesempatan yang sangat-sangat tidak bisa dilewatkan karena memang kesempatan untuk melakukan development itu sulit terkait dari resource dan juga ethical ya, seperti itu. Dan selain itu juga dengan health expert deskripsi pekerjaannya ini, saya juga haruskan istilahnya untuk melakukan edukasi, pembuatan materi dan lain-lain, itu juga merupakan salah satu bidang yang cukup sering saya tekuni selama ini. Jadi menurut saya dengan 3 poin utama dari deskripsi pekerjaan health expert ini sangat sesuai dengan background dan juga pengalaman dan juga dari minat saya sendiri, seperti itu. Terima kasih banyak, mungkin saya kembalikan ke Bu Hana. Oke, baik, saya sudah cukup mendapat gambaran dari teman-teman begitu ya. Tapi perlu saya sampaikan bahwa karena perusahaan kami itu perusahaan yang sedang berkembang juga, jadi tidak menutup kemungkinan tanggung jawab yang sudah teman-teman baca di Google Docs itu akan terus berkembang. Artinya memang kita mencari teman-teman yang siap untuk bertumbuh bersama, gitu. Tidak hanya mengiyakan semua sistem yang sudah berjalan gitu. Jadi itu yang perlu di notes oleh teman-teman. Tapi bukan berarti akan ini ya,
terlalu jauh gitu, misalkan tanggung jawabnya sampai ke di luar bidang, itu tidak mungkin. Tapi maksud saya adalah perusahaan kita akan terus berkembang karena kita juga ingin memperluas pasar kita maupun memperluas produk-produk kita begitu. Jadi mungkin dari segi tanggung jawab, mungkin teman-teman nanti akan ada terus pengembangan gitu. Tentunya kita juga pertimbangan dari kapasitas dan kapasitas manpower maupun kapasitas di perusahaan gitu. Nah, oke, kalau dari saya sudah cukup. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan terkait detail posisi ini? Mungkin dari saya izin bertanya terlebih dahulu ya Bu Hana, mungkin dari Bu Eva Clara juga bertanya-tanya, kalau untuk setelah ini, untuk rekrutmen tahapnya ada apa lagi ya Ibu? Dan juga untuk pengumumannya apakah bisa diinfokan misalnya range-nya dalam 1 minggu atau 2 minggu seperti itu? Terima kasih sebelumnya. Oke, untuk proses rekrutmen biasanya kita di 7 sampai 14 hari ke depan gitu untuk penginformasiannya gitu ya. Nah, untuk tahap selanjutnya setelah interview bersama HR akan ada interview bersama user gitu. Nah, di sana akan lebih detail lagi, lebih teknis lagi, kemudian teman-teman mungkin barangkali ada pertanyaan-pertanyaan teknis yang mungkin nanti belum bisa saya jawab, nah boleh ditanyakan kepada usernya begitu. Nah, kemudian biasanya kami memang menginformasikan hanya ke kandidat yang lolos ke tahap selanjutnya. Artinya kalau memang sudah 14 hari setelah proses rekrutmen terakhir belum mendapatkan informasi, secara default memang kita putuskan untuk tidak menindaklanjuti lebih lanjut gitu. Kecuali memang kita ada kebutuhan urgent gitu, misalkan ada pengembangan posisi tertentu yang urgent dan kita bisa saja untuk reach out kembali gitu ya kandidat yang sebelumnya sudah melalui tahapan rekrutmen terakhir. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Mungkin izin menambahkan satu lagi, kalau misalnya untuk hal ekspor ini dari Bu Hana membutuhkan berapa orang ya untuk mengisi posisi ini? Oke, untuk posisi ini kita membutuhkan 1 orang gitu ya. Jadi kita memang mencari yang yang paling cocok gitu ya dengan each buah gitu ya. Jadi teman-teman ini sebetulnya kan dua-duanya dari ahli gizi dan saya sudah yakin banget teman-teman ini juga sudah berpengalaman di luar sana gitu. Tapi kan kecocokan itu juga ini ya perlu juga dipertimbangkan begitu ya. Kita tidak hanya mencari yang relevan dari segi background ataupun dari yang pintar misalkan seperti itu gitu, tapi memang dari kecocokan. Jadi kecocokan dari HR maupun kecocokan dari user gitu. Kalau dari saya kan lebih ke habit atau culture-nya begitu ya. Nanti kalau dengan user akan lebih ke teknisnya, apakah benar-benar cocok atau tidak. Nah, gitu. Baik, terima kasih Bu. Dari saya cukup, mungkin dari Bu Eva Clara ada yang mau ditanyakan juga? Terima kasih Bu Bita. Sebenarnya tadi pertanyaan saya udah dijawab juga dan udah ditanyakan sama Bu Bita, jadi dari saya cukup. Terima kasih Bu Hana, dipersilakan kembalikan kepada Bu Hana. Oke, jadi sudah cukup ya, saya anggap sudah cukup. Saya mau notice sedikit bahwa kita juga ada health expert yang freelance gitu ya, namun yang sedang kita cari adalah yang full time begitu. Karena memang mereka harus menghandle operasional di office begitu ya. Jadi kalau misalkan freelance kan dia hanya fokus pada satu bidang, biasanya hanya untuk pendampingan customer saja gitu. Tapi kalau untuk health expert yang existing dan full time di kantor, dia memang sesuai dengan yang tanggung jawab yang kita tuliskan di sebuah karir gitu, di Google Docs-nya gitu. Jadi dia nanti akan menjadi narasumber utama untuk konten media sosial atau penulisan artikel ataupun memang ketika ada undangan gitu ya, undangan dari corporate lain. Nah, peran ini yang akan menjadi bintangnya gitu ya. Dan juga tentu dari produk-produk kita perlu ada role gitu ya yang untuk mengawasi standar nutrisi kita gitu kan. Jadi memang role ini yang bertanggung jawab untuk itu. Kurang lebih seperti itu. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh email ke saya gitu ya. Jadi silahkan ditunggu saja untuk informasi rekrutmen selanjutnya. Begitu. Kalau misalkan sudah tidak ada yang bisa kita discuss lagi pada pagi hari ini, mungkin bisa kita akhiri ya untuk sesi FGD interview pada pagi hari ini. Saya tutup. Selamat pagi teman-teman. Salam sehat. Terima kasih. Terima kasih Bu. Salam sehat. Izin live ya Ibu-Ibu.